Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Emil Salim dalam pelajaran PAI. Baik anak-anak, hari ini insya Allah kita akan membahas materi pelajaran tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam atau biasa disebut dalam pembelajaran yaitu tentang muamalah. Tentu pembelajaran ini sangat menarik dan beragam. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas materi tentang jual beli, utang piutang, serta sewa menyewa. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang paling pertama yaitu tentang jual beli. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu terkait pengertian jual beli dan dalil tentang jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Lihatlah penjelasan ini pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 282. Penjelasan berikutnya hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli tidak dapat dihindarkan dari unsur-unsur berikut ini. Yang pertama yaitu kegiatan tukar menukar barang. Yang kedua, dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan. Yang ketiga, barang yang ditukarkan memiliki manfaat. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan merupakan milik pribadi. Dan yang kelima, barang dapat diserah terimakan. Itu beberapa unsur yang tidak dapat dihindarkan dari jual beli. Baik, penjelasan berikutnya yaitu berkaitan dengan dalil atau perintah transaksi jual beli. Dalil yang pertama yaitu yang menerangkan bahwa jual beli itu hukumnya halal, ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Dalil yang kedua yaitu dalil yang menerangkan bahwa hukum jual beli itu bebas dari riba. Terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, dalil yang menerangkan bahwa jual beli yang tidak tunai hendaknya ditulis atau dicatat. Itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dan kemudian dalil yang menerangkan bahwa jual beli tidak boleh dilakukan secara batil karena hasil jual beli digunakan untuk kebutuhan hidup. Ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Berikut beberapa dalil yang mendasari proses terjadinya transaksi jual beli. Kita masuk ke syarat dan rukun dari jual beli. Syarat adalah kegiatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan transaksi jual beli. Sedangkan rukun adalah kegiatan yang harus dilakukan saat melakukan transaksi jual beli. Berikut ini merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah yaitu balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri, bukan orang yang terhajru. Itu beberapa syarat yang diharuskan dimiliki oleh
orang yang melakukan transaksi jual beli. Yang kedua yaitu uang dan barangnya haruslah yang pertama halal dan suci, haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Yang kedua atau B, bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemborosan. Yang ketiga atau C, keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah penjual ataupun pembeli ketika melakukan transaksi barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan sebab semua itu mengandung tipu daya. Dan yang keempat atau D, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Dan yang kelima, barang tersebut harus milik sendiri atau milik orang lain yang memberikan mandat untuk menjual barang tersebut. Bagian yang ketiga, dalam jual beli juga harus ada yang disebut dengan ijab kabul. Seperti pernyataan penjual itu disebut ijab. Yang mana perkataan itu bisa dikatakan dengan saya jual barang ini dengan harga sekian. Sementara untuk pernyataan pembeli atau disebut dengan qabul, bunyi dari perkataan tersebut yaitu baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka atas sama suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika kedua belah pihak suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Anak-anakku sekalian, setelah kita tadi menjelaskan terkait dengan syarat dan rukun jual beli, sekarang kita masuk ke materi macam-macam model jual beli. Ada apa saja di dalam macam-macam jual beli? Kita bahas bersama-sama. Penjelasan berikutnya berkaitan dengan macam-macam atau model jual beli. A. Berdasarkan kehalalannya, 1. Jual beli harus dengan barang yang halal. Yang kedua, jual beli dengan proses yang benar atas dasar sukarela, kontan, dan setara dalam nilai antara satu barang dengan barang yang lainnya. Penjelasan yang berikutnya yaitu B. Jual beli yang terlarang. Yang pertama, jual beli dapat terlarang karena barangnya, terlarang karena prosesnya seperti penipuan, barangnya fiktif atau tidak ada, dan lelang. Yang ketiga, jual beli dengan cara sentuhan. Yang keempat, jual beli dengan tukang tawar. Yang kelima, membeli barang yang sudah dibeli. Yang keenam, jual beli untuk menyempitkan pasar. Yang ketujuh, membeli barang untuk ditimbun. Yang kedelapan, menjual sesuatu yang berguna tapi dijadikan alat maksiat. Itulah beberapa jual beli yang terlarang. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan hikmah terkait jual beli. Yang pertama yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, hikmah jual beli yaitu dapat membuka peluang pekerjaan. Dan yang ketiga, hikmah jual beli dapat menggerakkan ekonomi umat Islam. Untuk penjelasan berikutnya, bahwa sesungguhnya di dalam proses atau transaksi jual beli ada yang disebut dengan khiyar. Apa sih itu pengertian dari khiyar? Kita bahas yang pertama. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Yang kedua, Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli harus berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Yang ketiga, dari pihak penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar
kualitas barang yang diyakininya. Selanjutnya yaitu macam-macam hiar. Hiar dibagi ke dalam beberapa model. Yang pertama yaitu hiar majlis, yang kedua hiar syarat, yang ketiga hiar IB. Hiar yaitu yang pertama untuk membuktikan dan memperjelas adanya kerelaan dari pihak yang terkait dengan perjanjian. Yang kedua, untuk hikmah hiar yaitu untuk menghindarkan terjadinya penipuan. Dan yang ketiga, untuk menjamin kejujuran antara si penjual dan si pembeli. Berikutnya yaitu bagian C berkaitan dengan riba di dalam proses bermuamalah. Apa sih itu riba? Pengertian riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran suatu barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Titik. Selanjutnya yaitu macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Yang kedua atau B, riba qard. Riba qard adalah pinjam-meminjam dengan syarat membeli kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, si A bersedia meminjami si B uang sebesar 100.000, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Yang ketiga atau C yaitu ribayat. Ribayat adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun, penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang, ketela yang masih di dalam tanah. Dan yang keempat atau D, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan beberapa sahabat-sahabat Rasul yang sukses di dalam menjalankan jual beli pada masanya, sehingga sahabat-sahabat Rasul tersebut dikenal sampai saat ini merupakan orang-orang yang sukses atau saudagar-saudagar yang bukan hanya sukses di dalam jual belinya, tapi sukses di dalam menjalankan kesuksesannya tersebut di jalan Allah dalam rangka membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yaitu beberapa nama sahabat-sahabat Rasul yang sukses di dalam bisnisnya sehingga sampai dengan saat ini dikenal menjadi sahabat-sahabat yang luar biasa yang membantu Rasul dalam segala hal. Yaitu yang pertama Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Rasul yang memiliki kemampuan mumpuni menjadi seorang pebisnis atau pengusaha. Yang kedua yaitu sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sahabat sekaligus menantu Rasulullah SAW. Kiprahnya di dunia bisnis terekam lewat kesuksesannya sebagai seorang saudagar kain yang kaya dan juga dermawan. Selanjutnya kita akan masuk ke sahabat yang ketiga, namun sebelum itu kita akan rehat dulu sejenak. Sahabat yang ketiga yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan sosok yang menjadi pemimpin umat Islam sepeninggal Rasul tersebut, dikenal sebagai seorang pengusaha dan pedagang jujur, adil, berwawasan luas, dan dermawan.
Yang keempat yaitu sahabat Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki menjadi sahabat Rasulullah berikutnya yang sukses meniti karir sebagai pengusaha. Selanjutnya, sahabat yang kelima yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri diketahui memiliki ladang pertanian dengan luas hingga 70.000 hektar dan ditaksir dapat menghasilkan 160 juta untuk setiap tahun 1 hektar lahannya. Dengan demikian, jika dihitung secara manual, Umar bin Khattab dapat menghasilkan kekayaan 2,8 triliun per tahun atau kurang lebih 233 miliar per bulannya. Sekian itu adalah pembahasan pada materi prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam yang bisa saya jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas pada kesempatan ini dapat bermanfaat buat kita semuanya di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar ataupun nanti ke depan kita akan bisa mempraktekkan muamalah atau transaksi jual beli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya anak-anakku sekalian. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak, hatur nuhun, sukon kasiron kepada anak-anakku sekalian atas segala perhatian dan kerjasamanya. Kut masofa kod makadar, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.